Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kita saat ini. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita memulai sapaan pastoral, kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah boleh terus kami rasakan setiap hari. Terima kasih. Kami sudah boleh bangun dengan sehat sungguh-sungguh karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu meskipun dengan singkat. Tolonglah kami dapat mengerti, memahami dan menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita tidak akan membahas sapaan pastoral terkait dengan seri pengakuan iman rasuli. Kita hari ini pending, nanti akan dilanjutkan minggu depan. Hari ini saya rindu berbagi satu hal, yakni tentang doa. Atau saya sebut dengan sisi misterius dari doa. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita membuka Alkitab. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Matius 7 ayat 7 sampai 11 firman Tuhan demikian. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang doa seperti berbicara tentang makanan pokok. Dari orang Kristen yang masih kecil sampai orang Kristen yang sudah besar. Dari yang malas ke gereja sampai yang rajin ke gereja. Dari yang Kristen KTP sampai yang Kristen sejati. Dari yang jemaat biasa sampai para pelayan Tuhan. Kita tidak asing dengan doa. Karena itu tidak heran ada ungkapan doa adalah nafas orang beriman. Karena orang beriman semuanya mengenal dan berdoa. Mereka percaya bahwa lewat doa kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang Kristen mengaku doa adalah kebutuhan pokok. Meskipun tidak semua melakukannya. Nah saudara yang diberkati Tuhan, meskipun doa adalah kebutuhan pokok, ada sisi misterius dari doa. Nah doa dapat dimengerti oleh seorang anak sekecil sekalipun, orang anak sekecil sekalipun. Tapi doa di sisi yang lain sulit dipahami oleh seorang profesor Kristen sekalipun. Seorang anak kecil dapat memahami bahwa doa berarti, doa makan itu berarti doa yang bersyukur terhadap berkat makanan yang disediakan Allah dan meminta Allah memberkatinya. Dia mengerti meskipun masih kecil. Tapi seorang profesor Kristen yang hebat sekalipun tidak mampu memahami mengapa doa bagi anaknya yang sakit kanker stadium 4 itu tidak bisa disembuhkan. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, terkadang doa membawa Allah lebih imanen. Terasa sangat imanen atau sangat dekat ketika Allah menjawab doa kita. Tetapi doa terkadang membuat Allah terasa begitu jauh. Allah begitu transenden ketika Allah tidak menjawab doa kita. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca dalam ayat 7. Kalau kita melihat di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini ada 3 kata perintah. 3 kata perintah yang berturut-turut dikatakan, yakni mintalah, carilah, ketoklah. 3 kata perintah ini menekankan sebuah tindakan yang konsisten, yang secara terus menerus kita lakukan. Kita secara konsisten terus menerus kita berdoa. Nah saudaraku ini berkati Tuhan, mengapa Tuhan meminta kita berdoa? Karena Tuhan akan menjawab doa kita. Nah ibu bapak yang diberkati Tuhan, Tuhan ngomong dalam ayat 11 seperti ini. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi atau how much more, lebih lagi
Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada anak yang meminta. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, fakta yang sulit untuk kita terima adalah ada sisi di mana doa terasa begitu misterius sekali. Ketika doa itu tidak dijawab. Nah pertanyaannya, kenapa Allah tidak menjawab doa kita? Sekali lagi, mengapa Allah tidak menjawab doa kita? Paling tidak ada 3 hal yang mungkin bisa saya bagikan di pagi hari ini. Yang paling pertama, doa tidak dijawab karena yang berdoa bukan orang percaya yang telah menjadi anak Allah. Kalau kita memperhatikan ayat 11, penekanan doa atau relasi antara yang berdoa dan yang meminta dan yang menjawab doa, itu adalah relasi anak dan bapa. Ada keintiman di sana. Jadi ketika anak meminta, Bapak memberikan. Nah jadi penting sekali penekanan bahwa Allah menjawab doa orang percaya. Orang yang tidak percaya tidak dijawab Allah. Lagi pula saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana mungkin orang yang tidak mengenal Allah atau yang tidak percaya kepada Allah menaikkan doa kepadanya. Itu yang pertama, doa tidak dijawab karena yang berdoa bukan sang anak. Nah yang kedua, doa tidak dijawab karena manusia berdoa bukan untuk hal yang baik. Manusia berdoa bukan untuk hal yang baik. Nah saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat 11 sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa Allah akan memberikan hal yang baik kepada mereka yang meminta. Penekanan hal yang baik, kita akan kembali ke ayat 9 dan 10 mengenai kebutuhan dasar. Makanya tidak heran contoh yang dipakai adalah makanan dan roti dan minuman. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, doa yang dijawab ketika kita berdoa untuk kebutuhan kita. Allah tahu kita butuh dan Allah akan memberikannya. Tidak jarang doa tidak dijawab karena itu bukan kebutuhan kita. Itu yang kedua. Nah yang ketiga saudaraku yang diberkati Tuhan, doa yang tidak dijawab, sekali lagi, doa yang tidak dijawab sebenarnya adalah doa yang dijawab berdasarkan cara pandang Allah. Di mata manusia doa tersebut tidak dijawab. Tetapi Allah menjawab doa kita berdasarkan kebutuhan. Artinya begini, Allah tidak menjawab doa kita karena bagi Allah yang terbaik bagi kita adalah ketika doa kita tidak dijawab. Nah saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang sering dipahami banyak orang. Seolah-olah Allah itu diam, Allah itu misterius. Tetapi ketika Allah tidak menjawab doa kita, Allah tahu dengan tidak menjawab doa kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita tidak mampu memahami rencana Allah yang jauh ke depan. Kita hanya mampu percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Nah saudara yang diberkati Tuhan, karena itu marilah kita terus berdoa dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan percaya. Allah akan menjawab doa kita. Apapun jawaban Allah terhadap kita, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Dan jawaban dari Allah tidak pernah terlambat. Kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau menjawab doa kami. Berbagai ragu, bimbang terkadang menguasai kami ketika doa kami seolah-olah tidak dijawab Tuhan. Namun kami percaya Engkau tahu yang terbaik. Kami menyerahkan hidup kami kepada Allah Bapa kami yang tahu yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, selamat menjalani hari ini. Jangan lupa terus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita.